Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan berupaya demokrasi terpimpin. Pemerintah yang ekonomi, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer Presiden Soekarno, mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Langkah yang menuju perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional atau bisa dipersingkat dengan namanya Depernas. Dievaluasi mata uang rupiah, deklarasi ekonomi, membangun proyek mercusuar, pembentukan Dewan Perancangan Depernas dibentuk. Dewan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 80 tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1958. Tugas Dewan ini menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Dewan ini diketahui oleh Muhammad Yamin dengan 50 orang anggota. Pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada Juli 1960, Rapernas berhasil menyusun sebuah rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh MPRS dan ditetapkan dalam TAP MPRS No. 2 tahun 1960. Pada 1963, Rapernas diganti namanya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapernas. Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional di daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan serta menilai hasil kerja Mandaris untuk MPRS. Evaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mengevaluasi menurunkan nilai mata uang yang dari 1.000 dan 500 menjadi 100 dan 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuan kebijakan dievaluasi dan pembekuan simpanan ini perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari. Apa itu berdikari? Berdiri di atas kaki sendiri. Pada bulan September 1963, Presiden Soekarno dan Presiden Soekarno pun menunda pelaksanaan DEKON. Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Baca juga kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dan pendapatan negara yang memadai. Salah satu proyek mercusuar yang bersifat politis, akibatnya ekonomi makin terpuruk. Harga barang-barang naik 200 sampai 300% pada tahun 1965, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang 100.000
1000 diganti dengan satu uang baru. Penggantian uang lama dengan uang baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan tuntutan rakyat, atau bisa dibilang dengan itu tritura. Pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi Ganevo Games of the New Emerging Force sebagai tandingan dari Olimpiade. Dan pemerintah membangun proyek kasar seperti gedung Sonevo yang sekarang dikenal gedung sebagai DPR, MPR, DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional Monas, dan Pusat Patokan Sarina. Segini saja penjelasan saya tentang tugas bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.